Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali kita membaca kitab Min Usuli Aqidati Ahli Sunnah wal Jamaah karya Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Silakan dibuka halaman ke-20. Rukun iman yang keempat, wal imanu bir rusuli, iman kepada para rasul. Yakni at-tasdiqa bihim jami'an man samallahu minhum wa man lam yusamma min awalihim ila akhirihim. Mengimani para rasul artinya membenarkan mereka semua. Membenarkan semua rasul, baik yang Allah sebutkan namanya ataupun yang tidak Allah sebutkan namanya. Dari yang paling awal sampai yang paling akhir. Wa akhiruhum wa khatamuhum Nabiyuna Muhammadun alaihi wa alaihim afdhalus salati wassalami. Dan rasul yang terakhir dan rasul yang sebagai penutup para rasul adalah nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah melimpahkan kepada beliau dan kepada para rasul selain beliau afdhalus salawat yang terbaik dan juga keselamatan kepada mereka. Wal imanu bir rusuli imanun mujmalun. Mengimani para rasul selain Rasulullah ini dengan iman yang umum, mujmal. Artinya kita mengimani mereka, bahwasanya mereka itu benar para rasul dan mereka itu ada, iman secara umum. Wal imanu bi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam imanun mufassalun. Adapun iman kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah iman yang rinci. Artinya kita benarkan bahwasanya beliau adalah Rasulullah dan kita imani semua ajarannya, kita benarkan semua ajaran-ajaran yang beliau tuntunkan. Wa i'tiqadu annahu khatamur rusuli fala nabiyya ba'dahu. Dan kita mengimani bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para rasul dan tidak ada nabi setelah beliau. Wa man lam ya'taqid dzalika fa huwa kafirun. Orang yang tidak meyakini hal tersebut, maka dia kafir. Wal imanu bir rusuli ya'ni aidan adam al-ifrati wat tafriti min fi haqqihim. Dan beriman kepada para rasul juga mencakup tidak bersikap ifrat, melebihi batas, wat tafrit dan tidak meremehkan. Tidak ifrat, melebihi batas, dan tafrit, kurang dari batas, meremehkan. Fi haqqihim, tentang para rasul. Khilafan lil yahudi wa nasara alladzina ghalau wa afratu fi ba'dir rusuli. Berbeda dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang mereka gulu, melebihi batas, wa afratu, dan melebihi batas terhadap sebagian rasul. Hatta ja'aluhum abna Allahi, sampai-sampai mereka menjadikan sebagian rasul sebagai anak Allah. Ya, mereka mengatakan Allah punya anak, yaitu para rasul tersebut. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa qalatil yahudu Uzairun ibnullahi wa qalatin nasara al-masihu ibnullahi. Orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Ya, para ulama khilaf apakah Uzair itu nabi ataukah dia orang soleh. Yang rajih wallahu a'lam, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Nihayah, bahwasanya Uzair itu bukan nabi namun orang soleh. Ya, orang soleh di kalangan Bani Israel. Wa qalatin nasara al-Masih ibnu Maryam, al-Masih ibnu Allah. Dan orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Al-Masih yaitu Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah. Surat At-Taubah ayat 30. Wasufiyatu wal falasifatu farratu fi haqqir rusuli wa tanaqasuhum. Sedangkan di sisi lain orang-orang sufi, ya, orang-orang sufi dan juga orang-orang filsafat, mereka farratu, ya, mereka bersikap kurang dari batas, bersikap meremehkan terhadap haknya para rasul. Wa tanaqasuhum, dan mereka meremehkan para rasul. Wa faddalu a'immatahum alaihim. Namun mereka mengunggulkan para imam mereka dibandingkan para rasul. Orang sufi lebih meninggikan para imam mereka, imam-imam sufiyah,
atau tokoh-tokoh sufi, pemimpin tarekat-tarekat sufi lebih diagungkan daripada para rasul. Wal wathaniyuna wal mulahidati kafaru bi jami'ir rusuli. Sedangkan orang-orang wathaniyun, orang-orang wathaniyun artinya orang-orang yang menyembah berhala. Seperti orang-orang Hindu, orang Buddha, orang Konghucu, dan semisalnya. Wal mulahidah dan orang-orang ateis. Mereka kufur kepada semua rasul. Mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan seluruhnya. Mereka tidak percaya. Wal yahudu kafaru bi Isa wa Muhammadin alaihima assalatu wassalam. Dan orang-orang Yahudi kufur terhadap Nabi Isa dan mereka berusaha untuk membunuh Nabi Isa. Dan juga kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, alaihi wassalatu wassalam. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam kepada mereka berdua. Wa Nasara kafaru bi Muhammadin, sedangkan orang-orang Nasrani mereka kufur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man amana bi ba'dihim wa kafara bi ba'dihim fahuwa kafirun bil jami'i. Dan orang yang beriman kepada sebagian rasul saja namun kufur kepada sebagian rasul yang lain, maka hakikatnya dia kafirun bil jami', dia kufur kepada semua rasul. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan rasul-rasulnya, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi, dan mereka ingin memisahkan antara Allah dan rasulnya. Wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Mereka mengatakan kami beriman kepada sebagian rasul dan kami kufur kepada sebagian yang lain. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Dan mereka ingin mencari jalan tengah di antara itu. Mereka tidak mau mengkufuri semua rasul, dan mereka juga tidak mau mengimani semua rasul. Namun mereka mengambil jalan tengah, yaitu mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian. Lalu apa kata Allah tentang mereka? Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka lah orang-orang yang kafir, haqqan, benar-benar kafir. Surat An-Nisa ayat 150 sampai 151. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membeda-bedakan antara para rasulnya satu orang pun. Dalam surat Al-Baqarah ayat 285. Untuk mengimani seluruh para rasul Allah. Kemudian rukun iman yang kelima, wal imanu bil yaumil akhiri. Beriman tentang adanya hari kiamat. Yani at-tasdiqu bi kulli ma yakunu ba'dal mauti. Yaitu membenarkan semua peristiwa yang terjadi setelah kematian. Imma akhbarallahu bihi wa rasuluhu, yang dikabarkan oleh Allah dalam Al-Quran, juga yang dikabarkan oleh Rasulnya dalam hadis-hadis yang sahih. Min adzabil qabri, yang pertama berupa adab kubur. Wa na'imihi, berupa nikmat kubur. Wal ba'thi, hari kebangkitan. Minal kubur, dari kuburan. Wal hasyri, dan dikumpulkannya manusia di padang mahsyar. Wal hisabi, perhitungan amalan. Wa waznil a'mali, timbangan amalan. Wa i'ta'is suhufi bil yamini aw shimali, diberikan catatan amalan dari kanan atau dari kiri. Wasirati, dan adanya sirat, jembatan yang membentang di atas neraka. Wal jannati wan nar, dan adanya surga serta adanya neraka. Wal isti'dadu lidzalika bil a'mali salihati, dan di antara iman kepada hari akhir adalah isti'dad, mempersiapkan diri menghadapi itu dengan melakukan amalan-amalan yang saleh. Wa tarkil a'mali sayyiati wa taubati minha, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang buruk dan bertobat dari amalan-amalan yang buruk tersebut. Waqad kafara bil yaumil akhiri ad-dahriyuna wal musyrikuna. Orang-orang dahriyun dan orang-orang musyrikun telah kufur terhadap hari akhir. Orang-orang dahriyun adalah orang-orang yang meyakini bahwasanya yang menghidupkan dan mematikan mereka adalah dahr, adalah waktu. Ya, mereka hidup ya karena kebetulan hidup
Ya. Dan mereka mati karena kebetulan mati. Ya. Jadi yang matikan dan menghidupkan mereka adalah masa, waktu. Ya, tidak ada Tuhan, ya, tidak ada hari akhir. Mereka meyakini demikian. Mereka juga meyakini adanya reinkarnasi. Ya, disebutkan oleh Ibnu Katsir ya bahwasanya orang-orang Dahriyun itu meyakini adanya reinkarnasi. Ya, orang-orang Dahriyun dan orang musyrikun mengkufuri hari akhir. Wal yahudu wan nasara lam yu'minu bihi. Al-iman as-sahiha al-matluba wa in amanu biwuqu'ihi. Sedangkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka tidak beriman eh, terhadap hari kiamat dengan iman yang benar yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in amanu biwuqu'ihi, walaupun mereka mengimani adanya hari kiamat. Orang Yahudi dan Nasrani mengimani adanya hari kiamat. Namun mereka mengimani dengan iman yang salah, iman yang keliru. Dan perlu diketahui bahwasanya jumhur musyrikun, ya, mayoritas orang-orang musyrik itu mengingkari hari akhir. Ya, mengingkari hari kiamat. Kecuali hanya sedikit saja di antaranya Yahudi dan Nasrani. Itu pun mereka tidak mengimani dengan iman yang benar. Allah Ta'ala katakan, وَقَالُوا لَا يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا. Mereka mengatakan tidak akan masuk surga kecuali orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 111. Jadi demikian iman mereka terhadap hari akhir demikian. Dan ini keimanan yang keliru, keyakinan yang keliru. Buktinya dalam kelanjutan ayat ini Allah katakan, tilka amaniyuhum, itu hanya angan-angan kalian, itu hanya mimpi kalian. Ya, ngimpi kalian. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Silakan datangkan bukti kalian, datangkan dalil kalian kalau kalian benar. Allah bantah dalam kelanjutan ayatnya. Ya, maka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani ahlu kitab mereka meyakini hari akhir namun dengan keyakinan yang keliru. Dan Allah juga berfirman, qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Mereka mengatakan, ahlu kitab mengatakan, api neraka tidak akan menyentuh kami kecuali hanya beberapa hari saja. Surat Al-Imran ayat 24. Ya, padahal kalau mereka mati di atas kekufuran, maka mereka kekal di neraka. Ya, bukan hanya beberapa hari saja. Ya, waliyadzubillah. Kemudian iman yang keenam, wal imanu bil qadari, beriman terhadap takdir Allah. Yakni al-iman bi anna Allah alima kulla syai'in ma kana wa ma yakunu. Yaitu mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi maupun yang akan terjadi. Wa qaddara dzalika fil lauhil mahfudz, dan Allah telah takdirkan semua itu di Lauhul Mahfuz. Wa anna kulla ma yajri min khairin wa syarrin, dan semua yang terjadi di dunia ini baik berupa kebaikan ataupun keburukan, wa kufrin wa imanin, berupa kekufuran ataupun iman, wa ta'atin wa maksiatin, berupa ketaatan ataupun maksiat. Faqad sya'ahu Allahu wa qaddarahu wa khalaqahu. Maka semua itu atas kehendak Allah, atas takdir Allah, dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu yuhibbut ta'ata wa yakrahu al-ma'siyata. Dan Allah Subhanahu wa taala cinta kepada ketaatan dan tidak menyukai maksiat. Ya, maka di sini Syekh Shalih Fauzan menyebutkan dua jenis iradah. Yang pertama iradah syar'iyah, yang kedua iradah kauniyah. Iradah syar'iyah adalah segala sesuatu yang Allah cintai. Ya, Allah cinta kalau manusia melakukan itu. Ya, atau ringkas kata iradah syar'iyah itu adalah apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia, yang idealnya dilakukan. Yang kedua iradah kauniyah. Iradah kauniyah adalah segala sesuatu yang Allah tetapkan untuk alam semesta ini. Yang Allah takdirkan, kejadian-kejadian yang Allah takdirkan. Ya, maka iradah kauniyah tidak terkait dengan baik atau buruk. Ya, Allah cinta atau tidak cinta. Allah suka atau tidak suka, tidak terkait. Namun terkait dengan terjadi atau tidak terjadinya. Ya, maka terkadang
Ada perkara yang Allah tidak cintai secara syar'i, Allah tidak cintai, tidak suka. Namun secara kauni Allah takdirkan itu terjadi. Ya, Allah tidak suka hambanya melakukan maksiat. Namun Allah tetap takdirkan ya, maksiat terjadi di dunia. Maka perlu dibedakan. Ya. Iradah Allah, keinginan Allah ada dua. Ada iradah syariah, ada iradah kauniyah. Wa lil ibadi, ya di sini ada sedikit salah cetak, ya harusnya lil ibadi, tidak ada tak marbutah. Ya, bukan lil ibadati, namun lil ibadi. Qudratun ala af'alihim wa ikhtiyarun wa iradatun lima yaqa'u minhum min ta'atin aw maksiatin. Dan para hamba bagi manusia, mereka memiliki kudrah, memiliki kemampuan untuk melakukan perbuatan-perbuatan. Dan mereka punya ikhtiar, punya pilihan, wa iradatun dan punya kemauan. Lima yaqa'u minhum min ta'atin aw maksiatin, untuk melakukan ketaatan atau maksiat. Maka manusia punya kekuatan, punya pilihan dan punya kehendak. Apakah dia mau melakukan ketaatan ataukah dia mau melakukan maksiat. Kalau dia melakukan ketaatan maka dapat pahala. Kalau dia melakukan maksiat, kalau dia memilih melakukan maksiat maka dapat dosa. Lakin dzalika tabi'un li iradatillahi wa masyiatihi. Namun itu semua tabi'un, ya, mengikuti atau di bawah kehendak Allah dan masyiah Allah. Masyiah artinya sama kehendak. Ya, manusia punya kehendak dan punya pilihan, namun tetap saja apapun yang dipilih oleh manusia itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kadang yang diinginkan oleh manusia itu terjadi beneran dan kadang tidak terjadi kalau Allah tidak inginkan. Khilafan lil jabriyati alladzina yaquluna innal abda mujbarun ala af'alihi laisa lahu ikhtiyar. Yang berbeda dengan keyakinan Jabriyah yang mereka mengatakan bahwasanya hamba atau manusia itu dipaksa untuk melakukan perbuatan-perbuatan. Mereka tidak punya pilihan. Ini keyakinan Jabriyah, sekte yang menyimpang. Mereka mengatakan bahwasanya manusia itu dipaksa oleh Allah untuk melakukan dosa dan juga ketika melakukan ibadah ya karena dipaksa, tidak punya pilihan apa-apa seperti robot. Walil qadariyati alladzina yaquluna, dan berbeda juga dengan qadariyah yang mereka mengatakan innal abda lahu iradatun mustaqillatun wa annahu yakhluqu fi'la nafsihi duna iradatillahi wa masyiatihi. Bahwasanya manusia itu punya kehendak yang independen, mustaqillah, punya kehendak yang penuh total, dan bahwasanya dia yang menciptakan perbuatannya sendiri tanpa ada campur tangan dari kehendak Allah dan masyiah Allah. Ya, Qadariyah adalah sekte yang menolak adanya takdir. Ya, menolak adanya takdir. Mereka mengatakan manusia yang punya kendali total atas perbuatannya sendiri. Ya, tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka lah yang menciptakan perbuatannya sendiri, manusia. Maka konsekuensinya Allah Subhanahu wa taala tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Ya, apakah nanti malam seseorang akan melakukan maksiat atau ketaatan? Allah nggak tahu. Apakah si fulan besok melakukan ketaatan atau maksiat? Allah nggak tahu. Karena itu tergantung perbuatan si fulannya itu. Ini keyakinan Jabriyah. Adapun keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya manusia itu punya kudrah, punya kekuatan, punya ikhtiar, punya pilihan dan punya iradah, punya kehendak untuk memilih maksiat atau taat. Namun semua itu tetap di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Waqad raddallahu ala at-ta'ifataini fi qoulihi ta'ala. Dan Allah telah membantah dua sekte tersebut, yaitu Jabriyah dan Qadariyah, dalam firman-Nya, "Wa ma tasyauna illa ay yasha Allah." Dan mereka tidak bisa memiliki kehendak ya, untuk melakukan sesuatu illa ay yasha Allah, kecuali kalau Allah kehendaki itu untuk terjadi. Surat Al-Insan ayat 30. Fa'athbata lil 'abdi masyiatan. Maka dalam ayat ini Allah menetapkan hamba punya masyiah, punya kehendak. Tidak dikontrol, tidak dipaksa. Raddan alal jabriyatil ghallati.
Ya, ini membantah keyakinan orang Jabriyah yang ekstrem tersebut. Wa ja'alaha tabi'atan li masyiatillahi. Dan dalam ayat di atas, surat Al-Insan ayat 30 di atas, Allah Ta'ala jadikan kehendak manusia tetap di bawah kehendak Allah. Illa ayyasha Allah. Di bawah kehendak Allah. Raddan alal qadariyati an-nufati. Untuk membantah keyakinan sekte Qadariyah yang menafikan takdir, yang menolak takdir. Ya, maka ringkasnya, ya, orang-orang Jabriyah mengatakan bahwasanya manusia itu musayyarun. Ya, musayyarun, dipaksa secara total, dipaksa oleh Allah secara total. Orang-orang Qadariyah mengatakan manusia itu mukhayyarun. Ya, bisa memilih secara total, bebas, sesuai dengan kemauannya tanpa ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah berkeyakinan manusia itu musayyar dan mukhayyar, dua-duanya. Ya, dia mukhayyar, dia punya keinginan. Namun dia tetap musayyar, tetap di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkadang keinginan manusia terjadi, terkadang tidak terjadi ketika Allah tidak inginkan. Wal imanu bil qadari yuksibu al-abda sabran 'alal masaibi. Iman terhadap takdir menghasilkan kesabaran bagi para hamba ketika menghadapi musibah-musibah. Wabti'adan 'anid dunubi wal masaibi. Dan beriman kepada takdir dengan iman yang benar akan menjauhkan hamba dari dosa dan juga dari musibah-musibah selanjutnya. Kama yadfa'uhu ilal amali wa yub'idu anhu al-ajza wal khaufa wal kasala. Sebagaimana iman kepada takdir juga akan membawa hamba kepada amal. Ya, akan mengantarkan seseorang untuk beramal. Dan akan menjauhkan dia dari ajaz, dari kelemahan, wal khauf, ketakutan, dan kasal, dari rasa malas. Ya, ketika seseorang menyadari bahwasanya semua yang terjadi itu atas takdir Allah, ya, maka dia akan bersabar karena karena dia akan meyakini andaikan musibah yang barusan terjadi itu tidak terjadi dengan cara seperti itu, maka mungkin akan terjadi dengan cara yang lain tetap ketika Allah sudah takdirkan. Ya, ketika terjadi kecelakaan dengan pesawat misalnya, maka dia yakini karena ini sudah takdir Allah. Andaikan musibah itu tidak terjadi pada pesawat yang dinaiki oleh orang yang saya cintai, mungkin akan terjadi pada kendaraan lain yang dinaiki oleh orang yang saya cintai tersebut. Ya, karena sudah takdir Allah, tidak bisa lepas, tidak bisa kabur darinya. Maka dia akan bersabar. Ini karena sudah takdir Allah, tidak akan bisa lepas dari takdir tersebut. Kemudian ketika dia meyakini bahwasanya semua yang terjadi atas takdir Allah, atas izin dan kekuatan Allah, maka tentunya dia akan hilang darinya rasa takut. Ya, maka tidak ada bahaya yang akan menimpa dia kecuali itu Allah inginkan. Maka tidak ada makhluk yang bisa membahayakan dia. Ya, tidak ada setan atau jin ataupun dukun atau tukang sihir yang bisa melukai dia, yang bisa membahayakan dia. Kecuali kalau itu Allah takdirkan. Maka dia akan berani, ya, tidak punya rasa takut. Kecuali hanya kepada Allah semata. Kemudian ketika dia meyakini bahwasanya manusia itu mukhayyar, ya, punya iradah, punya kemampuan, maka dia akan berusaha untuk mengamalkan amal-amal yang soleh. Karena dia yakin pasti usahanya ini tidak akan sia-sia. Allah pasti perhitungkan. Nah, iradahnya untuk melakukan kebaikan pasti Allah perhitungkan. Usahanya untuk melakukan kebaikan pasti Allah perhitungkan, tidak akan sia-sia. Demikian yang bisa kita bacakan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.